Puji nama Tuhan, Shalom. Saat ini kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan LOB Ministry. Saya percaya Tuhan terus akan memberkati hidup saya dan saudaraku. Haleluya. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kelimpahan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami akan menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan Engkau yang akan memberkati. Dan melalui pujian penyembahan ini, Engkau Tuhan yang akan disenangkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siapkan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Biarlah setiap waktu, setiap hari kami terus mengagumi akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
sembah Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Hanya Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang terbesar dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kiara laba shikara laba kara laba shikara laba si. Kiara laba shikara laba kara laba si. Mari Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kami akan diberkati dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam baik dalam setiap hati kami Bapa. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami tinggikan dan kami agungkan Engkau karena Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah memberkati kehidupan kami, memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, kesempatan untuk senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Dan saatnya Bapa, kami akan hidup kami akan diisi oleh kebenaran firman Allah. Mari Tuhan tolong berkati kami, berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati seorang hamba yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Karena firman-Mu adalah satu kepastian di dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan inilah yang menjadi doa kami. Kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan.
Kita bersyukur kepada Bapa di sorga yang sudah menolong kita, memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama kembali di dalam ibadah yang ada Tuhan, lewat ibadah LOB yang ada. Maka daripada itu saudara, mari kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan isi hidup kita dengan kebenaran firman Allah, karena firman Tuhan adalah yang selalu memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan memberikan motivasi supaya gereja Tuhan tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Allah. Firman Tuhan saya ambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 dan 36. Demikian kata firman Allah, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibukakan pintu baginya. Haleluya. Hari ini saudara, saya memberikan judul khotbah saya, segala sesuatu sedang digenapi. Nah, perhatikan, kita melihat keadaan, situasi, kondisi yang ada di tengah-tengah dunia yang ada, di tengah-tengah kehidupan yang ada di bangsa Indonesia. Hari-hari yang sedang kita lewati, hari-hari yang tidak menentu. Mulai banyak keluhan mengenai bahan pokok dan sebagainya. Begitu pula di tengah-tengah kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang hari ini mulai meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena situasi dan kondisi yang ada, yang dimana saudara dalam kasih Tuhan mulai mengeluh keadaan kehidupan dunia yang ada. Mereka mencari jalan yang pintas dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, hari ini dimanapun engkau berada, saya mau katakan lewat firman Allah, supaya engkau tidak khawatir, engkau tidak gelisah, engkau tidak bertanya-tanya lagi. Mari engkau harus belajar dari kebenaran firman Allah. Firman Tuhan katakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kita tetap ikat hidup kita dengan firman Tuhan. Kita tetap isi hidup kita ini dengan firman Tuhan. Karena saudara dalam kasih Tuhan, kalau kita tidak isi hidup ini, saudara, dengan firman Allah, maka pelita itu bisa padam. Nah saudara, ibarat kata saudara, kalau ada lampu botol, habis itu menyatanya, dia tidak akan menyala lagi. Kehidupan juga kita sebagai gereja Tuhan, kalau hidup kita tidak diisi oleh firman Tuhan, maka pelita itu bisa padam. Ingat firman Tuhan katakan, di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika kita padam, ketika hidup kita tidak diisi oleh firman Allah, maka kita bisa padam. Dan ketika kita padam, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kehidupan kita ini saudara, bagaikan laut mati saudara. Saudara dalam kasih Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan. Dan kita diajar oleh Tuhan untuk memahami segala sesuatu yang sedang terjadi di bawah kolong langit ini. Nah, ini salah satu syukur kita kepada Tuhan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib, Dia tidak melihat engkau kaya atau miskin dan sebagainya, tapi Dia melihat hati dan Dia menarik engkau, Dia memilih engkau untuk menjadi gereja Tuhan yang Dia pakai untuk
memberikan pemahaman bahwa keadaan situasi kondisi yang sedang terjadi di bawah kolong langit ini adalah salah satu kehendak Tuhan sendiri. Nah, makanya pada itu firman Tuhan katakan, gereja Tuhan itu tetap selalu berikat pinggang. Berikat pinggang. Gereja Tuhan itu selalu diisi oleh kebenaran firman. Agar supaya walaupun keadaan situasi kondisi yang ada, harga barang bisa naik dan sebagainya, dunia bisa bergelora, tetapi ingat saudara, firman Allah berkata, Dia senantiasa akan menolong kehidupan saya dan saudara. Seperti dalam ayat 36 berkata, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibukakan pintu baginya. Nah, ini kita harus berbahagia, saudara. Kita diibarat katakan bahwa kita adalah sebagai orang-orang security yang senantiasa dipercayakan oleh Tuhan untuk menjaga pintu kerajaan Allah ini. Agar supaya ketika tuannya itu Yesus datang kembali kedua kali, saudara, Dia menemukan kehidupan saya dan saudara. Kita tidak terlelap dalam satu keadaan situasi kondisi yang ada. Kita tidak terlelap dengan kehidupan pesta pora yang ada. Tetapi Dia menemukan saya dan saudara senantiasa berjaga-jaga. Saudara dalam kasih Tuhan, kehidupan kita ini hidup untuk menantikan, atau kehidupan gereja Tuhan yang ada di Sahabat ini hidup dalam untuk menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Pertama, Dia datang sudah menebus dosa saya dan saudara. Dan yang kedua, Dia akan datang kembali untuk memberikan pemisah. Dengan cara apa bisa kita ketahui kedatangan Tuhan kedua kali? Dengan tanda-tanda yang sedang terjadi di bawah kolong langit ini. Maka daripada itu, saudara, firman Tuhan katakan, mari kita senantiasa selalu dan selalu hidup kita diisi oleh kebenaran firman Allah. Agar supaya pelita itu tidak padam. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tapi kita tidak menjadi lesut mengiring Tuhan. Tapi kita lebih penuh gairah semangat untuk menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, saudara dalam kasih Tuhan, untuk menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, apa saja yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali, apa saja yang kita harus lakukan? Saya mau kasih dengan kata firman Allah, berjaga-jagalah di dalam roh. Berjaga-jagalah di dalam roh, kata firman Allah. Dengan kata lain, saudara, Dia katakan jangan padamkan roh itu, tapi biarlah roh itu menyala-nyala. Untuk menantikan kedatangan Tuhan, kita terus melayani Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian penyembahan kita, lewat pengagungan kita kepada Tuhan. Melayani dengan cara apa saja yang betul-betul itu satu pelayanan yang dapat membuat hati orang lain senang. Kenapa, saudara? Ketika kita melakukan suatu pelayanan yang luar biasa dalam hidup ini, saudara, itu menandakan bahwa kehidupan kita yang pertama, kita tidak biarkan pelita itu padam dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita sudah tidak mau melayani Tuhan, pelita itu bisa padam. Tapi kalau kita penuh dengan gairah semangat melayani akan Tuhan, maka pelita itu tidak akan padam. Yang artinya api tidak boleh padam.
Api itu tidak boleh padam. Makanya siapkan minyak. Dengan kata lain, kita isi hidup kita ini dengan firman. Isi hidup kita ini dengan firman supaya saudara, roh Tuhan yang ada dalam diri kita ini senantiasa terus menyala-nyala. Haleluya. Dia terus menyala-nyala dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk penuh semangat, gairah menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Kita carikan suatu solusi. Supaya itu pelita itu tidak padam. Kita cari solusi. Kita belajar melayani Tuhan. Terus hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, semakin dan semakin semangat di dalam mengiring akan Tuhan. Ketika kita semangat, kata firman Allah, ketika tuannya menemukan penjaga itu, maka dia berkata, berbahagialah engkau yang tidak tertidur. Haleluya. Dan yang kedua, semakin kita penuh semangat melayani akan Tuhan, saudara, kita akan disebut sebagai hamba-hamba Tuhan sebagai hamba-hamba yang berbahagia, yang senantiasa berjaga-jaga. Berbahagialah hamba-hambanya yang berjaga-jaga. Di dalam ayat 37 dia katakan begini. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Wow, luar biasa. Berbahagialah gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang berjaga-jaga, kata firman Allah. Kenapa? Ketika Tuhan yang menemukan dia, ketika Yesus menemukan dia akan panggil duduk bersama-sama. Kata firman Allah, berbahagialah hamba-hambanya yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani. Dia berkata, Yesus berkata, dia akan datang dan mengikat pinggangnya. Baru dia katakan apa? Dan mempersilakan mereka duduk makan, dan Yesus mau melayani mereka. Hari ini saudara, kita patut berbahagia kepada Tuhan, karena Allah yang kita sembah selalu mengingatkan saya dan saudara supaya senantiasa selalu berbahagia, hamba-hambanya berjaga-jaga. Jangan ada kesungutan menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Jangan ada kemalasan untuk menunggu Yesus kedua kali. Tetapi mari hari ini saudara, kalau kita senantiasa berbahagia dalam melayani Tuhan, berjaga-jaga, maka itu akan menguntungkan pribadi saya dan saudara. Dia katakan dia akan mengikat hidup kita, dia akan mengisi hidup kita dengan firman, dan dia akan bawa duduk bersama dengan dia. Dia akan melayani saya dan saudara jikalau kita tidak ada kesungguhan, kalau kita tidak ada kemalasan, kalau kita penuh dengan sukacita untuk melayani Tuhan. Membangun dengan cara persekutuan. Jadi saudara, di sini firman Tuhan ajarkan berjaga-jaga itu dengan cara kita membangun persekutuan dengan Allah. Ketika kita membangun satu persekutuan dengan Tuhan, maka dia berkata, ada pertemuan yang manis di udara.
Haleluya. Ada satu pertemuan yang manis, yang indah antara gereja Tuhan dengan Bapa di surga. Ada satu pertemuan yang tidak bisa dibuat oleh dunia ini, yang tidak bisa dilakukan oleh dunia ini, yang hanya dilakukan oleh Bapa di surga. Engkau dimanapun engkau berada hari ini, saudara, mari Tuhan Yesus mengajarkan kita agar supaya kehidupan kita senantiasa membangun satu persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya seminggu baru ke gereja, bukan hanya 2 minggu atau menjadi bulanan atau tahunan, tapi Tuhan mau setiap saat dimanapun kita pergi dan berada, kita membangun satu persekutuan dengan Tuhan. Ketika engkau berkendaraan atau di mana engkau pergi, engkau bangun terus persekutuan dengan Tuhan. Sebab saudara dalam kasih Tuhan, dalam perjalanan hidup saya dan saudara, kemana dan dimanapun kita pergi dan berada, firman Allah katakan, iblis mengaum-ngaum. Tapi kalau kita selalu membangun persekutuan dengan Allah, saudara, kita tidak takut. Walaupun dunia yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara, tidak menentu. Ada banyak berita menggemparkan. Tapi kalau kita membangun persekutuan dengan Allah, kita akan tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah pulau langit itu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan kedua kali. Yang ketiga kita bangun dari tidur. Bangun dari tidur, kalau kita artikan dengan kata bangun rohani ini. Bangun rohani kita di dalam kasih Kristus. Jangan membangun kita dengan cara seperti yang dikatakan firman Allah di dalam Roma 13. Coba kita perhatikan. Jangan membangun hidup kita seperti yang dikatakan firman Allah di dalam Roma 13. Ini dari ayat 1 sampai ayat 14. Tapi saya baca saja di ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Anak, firman janganlah berzina, janganlah membunuh, janganlah mencuri, janganlah mengingini, dan firman yang lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya, kata firman Allah. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, dan jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Kata firman Tuhan, bangun, sebab keselamatan sudah dekat. Bangun rohani kita, karena Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib, sungguh luar biasa, mengajarkan saya dan saudara supaya kita jangan membangun kehidupan kita di atas keinginan daging kita, tetapi Tuhan mau, Dia katakan, bangunlah hidup kita karena keselamatan sudah semakin dekat.
Dengan kata lain saudara, marilah kita hidup sopan seperti pada siang hari, dan jangan dalam pesta pola kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kata firman Tuhan, bangunlah kamu, karena saudara, keselamatan sudah dekat, keselamatan semakin dekat kepada saya dan saudara, dan jangan kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Kalau kita lihat lagi di dalam Matius, perhatikan di dalam kitab Matius pasal yang ke-24, dia katakan begini, ayat 37 sampai 39. Dia katakan begini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman Nuh, saudara, air bah menutupi semua jagat raya. Jangan Tuhan tidak mau kita binasa, tapi Tuhan mau kita senantiasa membangun kerohanian ini di atas dasar yang teguh di dalam Yesus Kristus. Ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara tahu pada zaman Nuh, pada waktu itu Nuh lagi bangun bahtera, saudara. Mereka mengejek-ngejek, apa itu Nuh, saudara. Tapi saudara, mereka tidak sadar bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Orang yang percaya akan mengerti dan akan memahami segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup. Makanya engkau harus berbahagia. Saya dan saudara harus berbahagia. Karena kita diberikan hikmat untuk mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di bawah kolong langit. Kita buka ayat terakhir, pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Dia katakan bahwa apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tidak ada sesuatu. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Sebab di bawah kolong langit ini, di bawah matahari ini, tidak ada sesuatu yang baru. Kata firman Allah. Kemungkinan ini bisa terjadi. Kata firman Allah. Mungkin Tuhan akan menghukum umatnya lewat mungkin air bah dan sebagainya. Ada banyak cara Tuhan melakukan sesuatu yang kita harus mengerti dan pahami bahwa semuanya itu adalah rencana Tuhan. Maka daripada itu saudara, karena kita hidup di hari-hari ini adalah hidup untuk menantikan kedatangan kedua kali, yaitu Yesus Kristus datang kedua kali. Mari kita senantiasa selalu terus berjaga-jaga dengan cara yang pertama, pelita tetap menyala. Yang kedua, kita harus berbahagia, menjadi hamba yang senantiasa tidak ada kesemutan, tetapi penuh dengan kebahagiaan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, kita senantiasa bangun dari tidur. Dengan kata lain, kita bangun kerohanian kita di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala gereja kita. Yang artinya, kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.
Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan Tuhan di tengah hidup kami. Kami sudah diisi, dibekali oleh kebenaran firman Allah. Daripada itu ya Bapa di surga, mari Engkau terus pimpin kami. Hamba-Hamba-Mu juga, jemaat Tuhan, bahkan hamba-Hamba-Mu yang ada di Yayasan LOB. Semuanya Tuhan Allah berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar supaya kami hari lepas hari semakin memahami segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini. Terima kasih Tuhan. Allah berkati semuanya, lawati semuanya, dan berkati bangsa kami Indonesia. Engkau terus lawati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.